ekonomi berkelanjutan. Sebelum itu, saya akan mengenalkan kelompok-kelompok saya. Saya Joshua Armando sebagai moderator. Habis itu ada Emir Aski sebagai ketua dan pembawa materi. Ada Akila Nashwa sebagai pembawa materi juga. Jasa Nata sebagai pembawa materi. Dan Kinanti sebagai pembawa materi. Dan Rasni sebagai dokumentasi. Ya, saya tidak juga dengan Nas. Yang pertama, masuk ke definisi dari subsidi BBM. Nah, sebelum kita tahu apa sih subsidi BBM, kita perlu tahu dulu kan subsidi itu sendiri itu apa. Jadi, subsidi itu adalah bantuan berupa transfer dana dari pemerintah dan itu bertujuan untuk menurunkan harga dari nilai penghabisannya sehingga masyarakat itu dapat mendapatkan barang atau jasa tersebut. Nah, dari sini kita bisa tahu berarti subsidi BBM itu adalah bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dan ini menggunakan anggaran pendapatan belanja negara kepada perusahaan yang ditunjuk sebagai distributor bahan bakar minyak di Indonesia. Nah, dalam konteks ini, perusahaan sebagai pemasok utama bahan bakar minyak di Indonesia itu adalah Pertamina. Jadi bisa dikatakan monopoli gitu. Contohnya, misal nilai harga keekonomian dari BBM itu sendiri itu 10.000 per liter. Tetapi Pertamina itu hanya menjual 4.000 per liter saja kepada masyarakat. Nah, dari situ berarti subsidi dari pemerintah itu adalah 6.000 per liter. Next. Selanjutnya itu ada pembangunan berkelanjutan. Nah, ini ada definisi menurut Journal Report dari PBB pada tahun 1987. Jadi, intinya pembangunan berkelanjutan itu adalah proses pembangunan dalam konteks itu ekonomi ya, dengan tetap menjaga kualitas dari lingkungan atau sumber daya alam yang digunakan. Nah, pembangunan berkelanjutan ini penting dilakukan agar generasi mendatang itu tetap terjaga kebutuhannya. Jadi, sumber daya alam yang kita gunakan, yang kita pakai sekarang itu dapat tetap digunakan oleh mereka di masa depan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Emir. Jadi ini gambaran capaian dari dinamika BBM di Indonesia. Next. Ini gambaran riwayat dinamika harga BBM dari tahun 2016 sampai 2022. Nah, pada tahun 2014 terjadi kenaikan harga BBM sebesar 2.000. Harga BBM ini pada saat itu menjadi 8.500. Kemudian pada tahun 2015 terjadi beberapa kali kenaikan dan penurunan harga BBM subsidi. Yaitu pada tanggal 1 Januari subsidi yang semulanya 8.500 turun menjadi 7.600. Harga solar pun turun menjadi 7.250. Dan pada tanggal 1 Maret terjadi kenaikan kembali, harga bensin premium naik 200 per liter. Kemudian pada 28 Maret kembali terjadi kenaikan harga jenis premium dan solar sebesar 500. Lanjut pada tahun berikutnya, pada tanggal 30 Maret 2016, pemerintah kembali menurunkan harga BBM jenis premium sebesar Rp500 dengan diikuti oleh turunnya harga solar. Kemudian yang saat ini sedang terjadi, pada 1 April 2022, pemerintah menaikkan harga BBM non subsidi atau pertama dari semula dari 9.000 menjadi 12.500. Dan baru-baru ini pemerintah kembali menetapkan kenaikan harga BBM, harga pertalite resmi naik menjadi 10.000 liter dari yang tadinya 7.650 rupiah menjadi 10.000. Pertama juga naik yang tadinya 12 menjadi 14.000 dan diikuti juga oleh kenaikan solar subsidi menjadi 6.800. Nah, dari yang kita lihat ini adalah tren-tren atau sesuatu yang terjadi, yaitu naik turunnya harga BBM dari tahun 2016 sampai 2022. Next. Nah, yang bisa kita lihat dari sini, ini adalah sebuah grafik dari rasio perbelanjaan subsidi BBM terhadap belanja non-mandatory, rasio belanja pembayaran bunga utang terhadap belanja non-mandatory, sama rasio belanja pegawai terhadap belanja non-mandatory. Kita bisa lihat dari sini, ini sangat mempengaruhi ya atas kenaikan harga BBM juga. Seperti yang di sini juga sama, persentasenya itu
Jadi untuk kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan oleh teman saya itu, BBM itu dapat dikatakan sebagai sumber energi yang sangat penting bagi masyarakat luas, baik dari masyarakat kalangan menengah ke atas maupun kalangan menengah ke bawah. Perubahan-perubahan pada harga BBM itu sangat berdampak luas dan kritis terhadap masyarakat luas. Dengan adanya subsidi BBM itu, maka dapat mempermudah akses masyarakat kalangan menengah ke bawah terhadap BBM. Akan tetapi, pelaksanaannya itu harus tepat sasaran agar tujuan subsidi BBM itu dapat tercapai dengan baik. Sekian dari kelompok kami penjelasannya, dan juga mohon maaf kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum